Selamat datang di channel Jendela Sukses. Membuka sebuah usaha atau bisnis di desa tentunya akan berbeda dengan membuka usaha di kota. Beda tempat sudah pasti beda kebiasaan, beda budaya, dan beda juga kebutuhan. Perilaku dan kebutuhan konsumen yang berada di desa menjadi sebab utama yang mendasari perbedaan antara usaha di perdesaan dan perkotaan. Oleh karena itu, sebelum membuka usaha di desa, sobat perlu mengetahui dulu peluang usaha apa saja yang cocok untuk dijalankan di desa dan sudah terbukti untuk dilakukan. Apa saja sih peluang usaha yang terbukti menghasilkan dan cocok untuk dibuka di desa? Kalian penasaran? Simak video ini sampai akhir untuk menemukannya. Inilah peluang usaha di desa yang sudah terbukti menghasilkan. Sebelum itu, dukung terus channel kami dengan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar sobat tidak tertinggal info terbaru dari kami. Jual beli hasil pertanian dan perkebunan. Apakah sobat memiliki modal yang besar? Jika sobat memiliki modal yang cukup besar, sobat dapat membuka usaha sebagai pengepul hasil panen masyarakat di desa. Selain memberikan harapan akan keuntungan yang lebih besar bagi masyarakat desa yang juga merupakan tetangga sobat sendiri, sobat juga dapat menghindari perlakuan semena-mena dari para tengkulak yang berasal dari kota. Para tengkulak nakal ini biasanya membeli hasil pertanian dengan harga yang sangat murah, dan kemudian menjual kembali dengan harga mahal di kota. Ingat, sobat juga harus menerapkan harga yang sesuai kepada petani. Jangan sampai sobat justru melakukan hal yang sama seperti para tengkulak dari kota lakukan. Karena tanpa adanya petani, tidak akan ada yang namanya beras atau nasi, dan dunia pertanian justru terancam karena perilaku yang tidak adil dari para tengkulak dan pemangku kebijakan. Lagi pula, jika para petani senang dengan penetapan harga yang sobat berikan kepada mereka, bisa dipastikan mereka akan loyal kepada sobat dan akan setia untuk terus memasok hasil panen mereka. Usaha sewa mesin pertanian. Peluang usaha di desa yang berikutnya yaitu bisnis sewa mesin pertanian. Usaha seperti ini masih cukup menjanjikan karena peluang masih terbuka lebar. Hal ini dikarenakan semakin berkurangnya pemuda yang mau bertani dan lahan pertanian yang juga masih tersedia, sehingga petani saat ini kekurangan tenaga untuk mengolah lahan pertanian mereka. Selain itu, pertanian saat ini sudah tidak bisa dilepaskan dari yang namanya mesin pertanian. Ini adalah usaha yang peluangnya masih terbuka lebar dan terbukti menguntungkan. Sobat bisa menyewakan mesin traktor atau membuka usaha mesin penggilingan padi, atau mesin-mesin lainnya yang tentunya sangat berguna untuk daerah pedesaan. Selain usaha menyewakan mesin pertanian, sobat juga bisa membuka toko alat-alat pertanian seperti cangkul, sabit, dan lain-lain. Selain itu, sobat juga bisa menjual benih padi, pupuk, pestisida, dan lain sebagainya yang biasanya barang-barang tersebut dijual di koperasi tani. Bisnis ternak hewan. Ketersediaan pakan yang berlimpah di desa menjadikan desa sebagai tempat yang sangat baik untuk dapat menjalankan bisnis hewan ternak. Tidak heran jika bisnis hewan ternak menjadi primadona bagi masyarakat yang ada di desa. Selain ketersediaan pakan yang berlimpah, kondisi lingkungan yang tenang dan masih terjaga dari polusi udara membuat ternak yang ada di desa dapat bertumbuh maksimal. Dengan demikian, keuntungan maksimal dapat sobat dapatkan dengan menjalankan bisnis ternak. Hewan yang dapat sobat ternak cukup banyak, seperti sapi, kerbau, kambing, ayam, dan lain sebagainya. Bahkan, di beberapa jenis usaha ternak juga tidak memerlukan modal yang terlalu besar, tetapi tetap bisa memberikan keuntungan yang berlipat. Budidaya ikan. Jika di antara sobat ada yang memiliki hobi memelihara ikan, usaha budidaya ikan ini menjadi pilihan yang tepat jika sobat memilih untuk tinggal di desa. Sobat harus menentukan jenis ikan apa yang sobat akan budidaya. Apakah sobat ingin budidaya ikan pedaging atau ikan hias? Salah satu jenis ikan yang mudah untuk dirawat adalah ikan lele.
karena ikan lele ini bisa bertahan hidup meski di dalam air keruh. Ikan lele termasuk jenis ikan pedaging. Jika sobat ingin budidaya ikan hias, sobat dapat memilih budidaya ikan mas koi atau ikan arwana. Tentu untuk usaha ini sobat harus mempersiapkan banyak hal seperti kolam, irigasi air yang memadai, dan juga lahan untuk proses budidaya. Sehingga usaha ini membutuhkan modal yang tidak sedikit. Usaha olahan pangan. Salah satu keuntungan dari segi bisnis, jika sobat tinggal di desa yaitu tersedianya bahan baku untuk usaha makanan, kuliner, atau olahan pangan. Jika di desa, tentu banyak sekali kebun pisang, singkong, kentang, ubi, dan sebagainya. Semuanya itu mudah untuk didapatkan. Kondisi bahan yang sobat dapat juga masih dalam kondisi fresh. Tentunya murah karena langsung dapat dibeli dari para petani. Kondisi ini dapat sobat manfaatkan misalnya dengan membuat olahan pangan dari singkong menjadi keripik singkong, atau keripik pisang, dan juga olahan pangan yang lain. Produksi olahan makanan ringan seperti keripik singkong, dodol, jenang, kerupuk, dan jajanan khas suatu daerah memang mempunyai potensi untuk dapat dipasarkan di wilayah desa tersebut, atau juga dapat dikirim ke pasar dan juga ke kota. Selain itu, bisa juga didistribusikan ke daerah lain untuk dijual di daerah tersebut. Sobat juga bisa mengemas makanan ringan tersebut dibungkus dengan kemasan yang lebih kecil, kemudian dijual ke warung-warung terdekat di daerah sobat tinggal. Sobat dapat menjual dengan harga jual yang lebih terjangkau, bisa dengan harga Rp1.000 atau Rp2.000. Biasanya penjualan seperti ini akan lebih menguntungkan dan perputaran cash flow akan lebih cepat. Dengan terbukanya peluang usaha ini, sobat dapat memanfaatkan momentum seperti hari raya dan hari libur untuk memasarkan produk olahan makanan sobat. Peluang usaha bibit tanaman. Pilihan lain untuk usaha yang tepat dijalankan di kawasan pedesaan adalah bisnis pembibitan tanaman. Bisnis ini dapat menjadi pilihan dalam menjalankan bisnis pertanian yang menguntungkan. Alasannya, bibit tanaman ini sangat cocok jika dikembangkan di wilayah pedesaan yang biasanya udara masih bersih dari berbagai polusi dan masih banyaknya tanah yang tersedia. Beberapa bibit tanaman juga memiliki harga jual yang tinggi, serta dibarengi dengan kebutuhan yang banyak. Seperti misalnya, bibit pohon jati, bibit jati emas, bibit cendana, cengkeh, dan bibit tanaman yang keberadaannya sulit atau langka ditemukan. Jika memungkinkan, sobat dapat mengembangkan usaha bibit pohon gaharu. Fungsinya sebagai bahan baku pembuatan parfum membuat pohon gaharu menjadi mahal ketika dijual di pasaran. Kunci keberhasilan peluang bisnis pembibitan ini diantaranya adalah pemilihan jenis bibit yang cocok dengan iklim di lokasi sobat, serta bibit yang paling dibutuhkan di wilayah di mana sobat tinggal saat ini. Menjalankan bisnis PPOB. Apakah sobat membeli pulsa dan membayar tagihan di loket yang ada di daerah sobat? Jika iya, usaha loket tempat sobat membayar tagihan itu disebut dengan usaha PPOB. PPOB adalah singkatan dari Payment Point Online Bank. Usaha ini menyediakan jasa pembayaran dan pembelian pulsa dalam satu atap. Membuka loket pembayaran dan transaksi online dapat menjadi peluang usaha rumahan yang menjanjikan di desa. Sobat bisa membuatnya seperti loket yang mirip sebuah lembaga bank yang dapat melayani berbagai transaksi pembayaran online. Mulai dari bayar listrik, beli token listrik, beli pulsa, beli tiket pesawat, tiket kereta api, dan sebagainya. Termasuk juga melayani transfer uang antar bank. Kebanyakan warga masyarakat di kampung atau di desa menghabiskan waktu mereka di kebun atau di sawah. Hal ini membuat mereka tidak sempat untuk pergi ke bank untuk mengantri. Hal tersebut dapat kita manfaatkan sebagai peluang bisnis yang menguntungkan. Untuk menjalankan usaha ini, sobat perlu memiliki koneksi internet dan seperangkat komputer. Selain itu, sobat juga perlu mendaftarkan diri sebagai mitra bisnis PPOB. Bisnis ini telah banyak penjelasannya di internet, sehingga sobat dapat mencari tahu lebih banyak tentang bisnis ini. Peluang bisnis toko sembako.
Toko sembako merupakan jenis usaha yang banyak digemari oleh masyarakat Indonesia, baik itu di wilayah kota maupun di desa. Peluang usaha ini masih layak untuk dapat dijalankan di pedesaan dengan terlebih dahulu melakukan analisa kebutuhan masyarakat yang ada di desa. Kebutuhan seperti beras biasanya tidak diproduksi di daerah tertentu yang bukan penghasil beras. Atau kebutuhan lain seperti kecap, bumbu dapur, dan sabun biasanya akan tetap dibutuhkan di daerah pedesaan. Sobat dapat membuka toko sembako dengan terlebih dahulu menganalisa hal penting seperti lokasi usaha, jenis produk yang akan dijual, dan harga jual untuk dapat menarik calon pelanggan sobat di desa. Peluang usaha pom bensin mini. Seringkali ketika kita berada di desa, sangat sulit untuk menemukan pom bensin saat ingin mengisi bahan bakar kendaraan. Dengan meningkatnya populasi jumlah pengendara sepeda motor, tentu kebutuhan akan bahan bakar minyak juga akan meningkat tinggi. Kesempatan ini dapat sobat manfaatkan dengan membuka usaha pom bensin mini di desa. Peluang ini terbilang cukup bagus untuk dikembangkan pada wilayah desa yang mulai maju. Sobat dapat memulai dengan menganalisa biaya kebutuhan pengadaan pom mini untuk usaha sobat. Atau yang lebih simpel, sobat dapat memulai usaha ini dengan menyediakan bahan bakar bensin dalam bentuk botol. Tentunya, cara ini akan lebih meringankan beban modal sobat yang akan memulai usaha ini. Itulah tadi informasi mengenai peluang usaha di desa yang dapat sobat pilih sebagai peluang usaha. Bagaimana sobat? Tertarik memulai usaha di desa? Share pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Mari support channel Jendela Sukses dengan cara klik like, subscribe, dan jangan lupa share ke keluarga dan teman-teman sobat ya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan jangan lupa untuk tonton video kami yang lain. Terima kasih.